Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kasus pelanggaran norma dengan fokus pembahasan remaja terbunuh karena hamil di luar nikah. Sebelum melangkah ke materi, marilah kita berkenalan dengan kelompok 7 dengan anggota 1. Reza Khalifatur Rosidah dengan NIM 126 204 202 125. 2. Rafiatul Hasanah dengan NIM 126 204 202 126. 3. Sayyidatul Hasanah dengan NIM 126 204 202 127. Permasalahan. Sekarang ini, kasus tentang kenakalan remaja semakin marak dan menarik perhatian. Permasalahannya semakin meningkat dan mengkhawatirkan. Salah satunya adalah kasus penyimpangan seksual yang dilakukan oleh kaum remaja saat ini banyak menimbulkan dampak negatif serta meresahkan masyarakat. Banyak pemberitaan di berbagai media yang mengangkat tentang permasalahan remaja. Salah satunya adalah banyaknya pasangan remaja yang mengajukan dispensasi pernikahan yang sebagian besar karena persoalan hamil pranikah. Hal ini dikarenakan pasangan remaja tersebut yang masih di bawah umur atau belum cukup. Sama halnya dengan kasus yang terjadi di Kelurahan Sembung Tulungagung. Terdapat sepasang kekasih dengan inisial IF dan FHS yang telah melakukan hubungan seks di luar nikah, bahkan hamil sampai berujung dengan pembunuhan. Pada tanggal 4 Juni 2013, warga Kelurahan Sembung Tulungagung digemparkan dengan adanya gundukan tanah yang mirip kuburan di belakang rumah seorang warga yang bernama Yitno. Gundukan tanah tersebut kemudian dibongkar dan ditemukan remaja perempuan. Korban tersebut berinisial FHS, diduga tewas karena dibunuh. FHS merupakan siswi kelas 7 SMPN 5 Tulungagung. Korban diperkirakan dibunuh dan langsung dikubur pada Sabtu, tanggal 1 Juni 2013. FHS berasal dari desa Wajak Lor, Boyolangu. Saat membongkar gundukan tanah, jenazah FHS mengenaskan. Wajahnya dipenuhi luka lebam dan tangannya terikat kawat di bagian lehernya terdapat jeratan tali. Mulut, hidung, dan telinga juga masih keluar darah. Korban ditemukan dengan setengah telanjang atau hanya mengenakan pakaian dalam. Di sekitar gundukan tanah tersebut ditemukan tali pramuka putih yang diduga digunakan untuk menghabisi nyawa korban. Selang 6 jam kemudian, polisi menangkap remaja laki-laki berinisial IF yang merupakan pacar korban dan masih satu sekolah. Remaja 14 tahun itu diperiksa di Mapolres Tulungagung. Berdasarkan informasi, FHS dan IF menjalin hubungan asmara dan hubungan dua remaja yang masih di bawah umur tersebut melampaui batas hingga korban diduga hamil. Saat korban memintai pertanggungjawaban pada IF, ternyata IF menolak dan membunuh FHS dengan cara menjerat leher korban dengan tali pramuka. Korban yang kehabisan nafas kemudian tersungkur ke lantai dapur dan membentur tungku untuk memasak. Sehingga saat dievakuasi, wajah dan kepalanya terlihat lebam. Pelaku panik dan menyeret tubuh korban menuju pekarangan, lalu menguburnya hingga kedalaman 30 cm. Pelaku ditahan di Mapolres Tulungagung, diancam hukuman maksimal 15 tahun penjara karena melakukan tindak pidana pembunuhan dan kekerasan. Pengertian hamil di luar nikah. Hamil di luar nikah yaitu kehamilan yang terjadi sebelum pernikahan. Seorang remaja yang tidak mampu mengendalikan diri sehingga terlibat dalam kehidupan seksual secara bebas atau di luar aturan norma sosial. Biasanya, mereka memiliki sifat ketidakkonsistenan antara pengetahuan, sikap, dan perilaku. Faktor penyebab. Di antara faktor-faktor yang menyebabkan banyak remaja mengalami kehamilan di luar nikah adalah
Yang pertama, faktor pendidikan. Sebagian remaja mungkin belum memahami bagaimana pentingnya pendidikan karakter. Yang kedua, faktor ekonomi. Remaja berasal dari keluarga yang kurang mampu, sehingga bisa saja remaja melakukan hal tersebut untuk mendapatkan uang. Yang ketiga, faktor peran keluarga. Remaja merasa kekurangan kasih sayang dari kedua orang tuanya. Yang keempat, faktor keagamaan. Pentingnya mengajarkan pendidikan agama sejak kecil. Mungkin remaja yang melakukan hal tersebut kurang mempertebal keimanan dan ketakwaan. Yang kelima, faktor lingkungan. Lingkungan di mana remaja itu tinggal atau bergaul merupakan lingkungan yang buruk, sehingga dapat membawa pengaruh yang buruk pula bagi si remaja. Yang selanjutnya adalah akibat. Para ahli dari berbagai bidang pendidikan, sosiologi, ekonomi, kedokteran, dan hukum menyimpulkan ada 5 masalah konsekuensi logis atau akibat dari kehamilan yang harus ditanggung oleh remaja, yaitu 1. Konsekuensi terhadap pendidikan dalam artian putus sekolah. 2. Konsekuensi sosiologis atau sanksi sosial. Yang ketiga, konsekuensi penyesuaian dalam kehidupan keluarga sebagai orang yang telah menikah. Yang keempat, konsekuensi ekonomis atau pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Yang kelima, konsekuensi hukum. Pengertian pembunuhan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pembunuhan adalah proses, perbuatan, atau cara membunuh. Pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain, dan untuk menghilangkan nyawa orang lain itu, seorang pelaku harus melakukan suatu rangkaian tindakan yang berakibat dengan meninggalnya orang lain. Pembunuhan adalah suatu perbuatan kejahatan terhadap jiwa seseorang yang dilakukan dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain dengan cara melawan hukum. Unsur kesengajaan menghilangkan nyawa seseorang dapat berwujud macam-macam, yaitu dapat berupa menikam dengan pisau atau benda tajam, menembak menggunakan senjata api, memukul dengan alat berat, mencekik dengan tangan, memberikan racun, dan sebagainya. Penyebab. Berikut adalah beberapa penyebab seseorang melakukan kejahatan berupa pembunuhan. Yang pertama, dalam kondisi terpaksa. Yang kedua, adanya kesempatan berbuat jahat. Yang ketiga, dalam suatu tekanan pihak tertentu. Yang keempat, sudah sifat dasar dari seseorang. Macam-macam pembunuhan. 1. Pembunuhan biasa. 2. Pembunuhan dengan pemberatan. 3. Pembunuhan berencana. 4. Pembunuhan bayi oleh ibunya. 5. Pembunuhan bayi berencana. 6. Pembunuhan atas permintaan yang bersangkutan. 7. Membujuk atau membantu agar orang bunuh diri. 8. Pengguguran kandungan atas izin ibunya. 9. Pengguguran kandungan dengan tanpa izin ibunya. 10. Matinya kandungan dengan izin perempuan yang mengandung. 11. Dokter atau bidan atau tukang obat yang membantu pengguguran atau matinya kandungan. Yang selanjutnya ialah dalil dan hukum. Yang pertama, dalil hamil di luar nikah. Dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat 2 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fid dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'adzabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Yang artinya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap satu dari keduanya dengan 100 kali deraan. Dan janganlah kamu belas kasihan kepada keduanya dalam menjalankan ketentuan agama Allah, yaitu jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir.
dan hendaklah dalam melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sekumpulan orang-orang yang beriman. Selanjutnya ialah dasar hukum hamil di luar nikah menurut undang-undang. Yang pertama ialah pasal 417 yang mengatur soal perzinaan, menyebutkan setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau denda kategori 2. Yang kedua, ada pasal 419 yang mengatur kohabitasi atau semen leven. Disebutkan bahwa setiap orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan penjara paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori 2. Yang ketiga ialah dalil tentang pembunuhan. Dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 33 menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq. Wa man qutila madluman faqad ja'alna li waliyyi sultana fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh jiwa-jiwa yang diharamkan Allah atau membunuhnya, melainkan dengan suatu alasan yang benar. Dan barang siapa dibunuh secara zalim, maka sesungguhnya kami telah memberi kekuasaan kepada ahli warisnya. Tetapi janganlah ahli waris itu melampaui batas dalam membunuh. Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapatkan pertolongan. Selanjutnya ada dasar hukum mengenai pembunuhan menurut undang-undang, yakni dalam pasal 339 KUHP, yang berbunyi, pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh sesuatu perbuatan pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiap atau mempermudah pelaksanaannya, atau melepaskan diri sendiri maupun peserta lain dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama 20 tahun. Solusi-solusi yang dapat kita gunakan untuk mencegah perbuatan tersebut ialah yang pertama ada fondasi agama. Membekali fondasi agama adalah bekal utama dari orang tua agar anak terhindar dari ajakan pergaulan bebas. Yang kedua ialah sinergi pengasuhan, yang artinya kesamaan pola didik yang diberikan oleh ayah maupun ibu, sehingga mampu menjadi orang tua yang utuh bagi anaknya. Yang ketiga ialah memilih pergaulan dan sekolah. Bila anak masih dalam tahapan masa bermain, yakni usia balita, maka orang tua perlu melakukan pengawasan intensif atau pergaulan anak dengan sebayanya, memilihkan lingkungan terbaik, termasuk pilihlah sekolah yang baik. Yang keempat, edukasi sejak dini. Berikan anak edukasi sejak dini mengenai pergaulan bebas dan dampak buruknya, menyampaikan bahwa perilaku tersebut bisa merusak masa depan anak tersebut. Yang terakhir atau kelima, menyeleksi tontonan dan bacaan. Orang tua perlu menyeleksi tayangan-tayangan apa saja dan bacaan-bacaan yang bisa menjauhkan kita dari pergaulan bebas. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui grup WA. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.